Pernah nggak kalian punya seseorang di hidup kalian yang kalian sakitin berulang kali, yang kamu curangin berulang kali, kamu bikin kesalahan terus, tapi dia tetap maafin kamu, tetap sabar, tetap ya udah iya nggak apa-apa, jangan diulangin lagi ya. Pernah punya orang kayak gitu? Seseorang yang kamu lukain sesakit apapun dia nggak marah loh sama kamu, nangis sedih iya, tapi nggak terus ninggalin kamu, tetap dimaafin sebesar apapun kesalahanmu. Kayak seolah-olah dia punya stok maaf yang unlimited, selalu ada, selalu nerima. Kalau kamu noleh ke belakang, dia selalu ada, dia nggak pergi. Banyak orang yang menganggap kalau orang-orang kayak gini yang terlihatnya stok maafnya tuh unlimited, itu nggak akan pernah pergi. Mereka akan gitu terus. Akhirnya orang-orang nggak tahu diri ini akan merasa sangat amat nyaman untuk berperilaku sesuka mereka. Karena apa? Karena tahu akan dimaafin terus. Karena tahu orang ini gak akan pergi ninggalin aku. Karena aku pernah bikin kesalahan yang luar biasa besar dan fatal, dia tetap maafin kok. Perlakuannya tetap sama, tetap sayang aku minta maaf juga dimaafin. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa orang yang paling tulus pun punya titik dimana mereka berhenti, stop, dan gak akan noleh ke kamu lagi, gak akan noleh ke belakang lagi. Ciri khas orang yang tulus, mereka itu kalau misalnya ada masalah, debat, mereka gak nyari siapa yang salah, siapa yang benar, atau siapa yang paling tersakiti dan siapa yang enggak, siapa yang paling berjuang, siapa yang enggak. Mereka, orang yang tulus itu kalau lagi berantem atau ada masalah, mereka hanya nyari cara gimana caranya hubungan ini tetap bertahan. Gak apa-apa deh aku yang ngalah, siapa tahu kalau aku ngalah, aku bisa ngajarin kok yang benar. Aku bisa kasih tahu dia harusnya seperti ini. Kalau aku ngalah, aku mungkin ngasih contoh ke dia di dalam suatu hubungan, kita tuh harus seperti ini loh. Itu orang tulus biasanya. Seburuk apapun kesalahanmu, orang tulus ini tuh akan nyari cara, nyari teori, nyari alasan untuk maafin kamu. Walaupun alasannya nggak make sense. Udah tahu kamu selingkuh, sampai ngamar, bahkan hamil. Bukan sama dia, tapi dia tetap nerima kamu, tetap maafin kamu. Kurang tolol apa manusia tulus ini? Apa jangan-jangan kamu manusia tulusnya? Mereka akan maafin kamu lagi, dan lagi. Tapi jangan sampai kamu nganggap kebaikan ini itu sebagai kelemahannya dia. Justru harusnya kebalik, ini adalah kelemahanmu. Jangan sampai kamu ngerasa sombong dan mikir kayak, aku akan berbuat apapun tuh loh, dia pasti maafin aku. Nanti aku noleh ke belakang, dia pasti ada di situ kok. Dia nggak akan ninggalin aku sendirian. Dia nggak bisa lepas dari aku. Masih banyak yang mikir gitu. Tapi kamu harus ingat, di balik kata maaf yang dia keluarkan, di balik maaf yang unlimited itu, ada harga diri yang sedang dia pertaruhkan. Aku punya sebuah cerita. Kita samarin aja namanya. Kita sebut aja cewek ini namanya Cinta. Iya, cewek. Dia punya pasangan yang luar biasa tulus. Setiap perayaan apapun, entah itu ulang tahun, anniversary, keluarganya ulang tahun, siapapun itu selalu dirayain, selalu ada surprise, selalu perhatian. Kalau si Cinta ini lupa ngabarin juga, ya udah nggak apa-apa, cowoknya pengertian, mungkin sibuk, mungkin ini, mungkin itu. Yang jelas si Cinta ini berperilaku seenaknya, semaunya dia. Ya kalau aku lagi pengen ngabarin ya ngabarin, enggak ya enggak. Tapi akhirnya si Cinta ini tuh jadi sombong. Ya udah, sak penakku aja. Karena tahu kalau cowoknya itu nggak akan pergi ninggalin dia. Karena Cinta lupa tanggal anniversary, lupa tanggal jadian, lupa ulang tahun si cowoknya pun, cowoknya nggak masalah. Dan akhirnya si Cinta ini mulai egois. Dia kan sayang banget sama aku, dia nggak mungkin sanggup pergi ninggalin aku. Itu yang ada di otaknya si Cinta. Tapi Cinta tuh lupa satu hal, bahwa setiap orang itu punya batas capek. Orang tulus pun itu akan angkat kaki kalau martabatnya juga diinjek-injek terus. Berjalanlah hubungan mereka sampai di titik dimana pasangannya itu ngerasa kayaknya ini udah cukup, dia udah terlalu semena-mena, udah terlalu ngawur lah, nggak nganggep si cowok, nggak menghargai, nggak menghormati. Semua rasa sabar si cowoknya, maaf si cowoknya tuh udah dikasih selama bertahun-tahun, tapi cintanya tuh nggak berubah-berubah. Akhirnya si cowok itu ngajakin putus. Tahu apa yang dilakukan Cinta? Cinta masih mikir, ya kan nggak bisa hidup tanpa aku, kayaknya ini cuman guyonan, paling sehari 2 hari, seminggu dia juga balikan lagi. Tapi ternyata enggak. Seminggu setelah putus, si cowok udah punya gandengan baru. Kenapa begitu cepat? Padahal sebelumnya, waktu sebelum putus, dia ngasih aku semuanya, perhatian, maaf, apa segala macem. Kenapa baru seminggu putus dia udah punya gantinya? Ingat teman-teman, orang tulus yang maafnya udah habis, sabarnya udah habis, udah mentok, dan udah memutuskan untuk ninggalin kamu, itu mereka udah ngosongin rumah
yang tadinya isinya kenangan kalian berdua, sebelum dia minta putus, itu rumah udah dikosongin, memorinya udah nggak ada, rasanya udah hilang, udah hambar sebenarnya. Karena sebelumnya dia pasti udah mikir kayak, oke, kasih kesempatan, beresin pelan-pelan. Mungkin dari ruang tamunya dulu dikosongin, kamarnya dikosongin, kamar mandinya dikosongin. Lama-lama hatinya itu benar-benar udah ready untuk memulai hal yang baru tanpa kamu di situ. Akhirnya cinta memohon, nangis, bahkan sampai sujud. Cowoknya pun gak bergeming, bodoh amat. Udah terlambat, pintu yang tadinya terbuka lebar isinya kamu semua udah dikosongin, dikunci, ditutup, kuncinya udah dibuang. Pelajaran terbesar dari kisah ini yang bisa kamu ambil, jangan pernah nguji batasan kesabaran seseorang, apalagi dia orang yang tulus. Kalau hari ini kamu punya pasangan yang sayang sama kamu tanpa syarat, nerima kamu apa adanya, tanpa ada embel-embel apapun, sabar sama kamu, sayang sama kamu, cocok sama kamu, terlebih sama keluargamu, jangan disia-siain, jangan jadi sombong, dasmu ojo gede-gede banget. Jangan pernah biarin dia berjuang sendirian. Karena hubungan yang sehat ya saling sama-sama berjuang. Kamu memperjuangkan dia, dia juga memperjuangkan kamu. Jangan sampai nunggu dia benar-benar hilang baru kamu sadar betapa berharganya orang ini di hidupmu. Orang tulus tuh biasanya nggak minta banyak, nggak minta kamu berubah, nggak minta ini itu, karena dia pasti punya 1000 cara, 1001 cara, 1001 alasan buat nerima kamu yang sekarang. Kalau amit-amitnya kelakuanmu yang badek banget, dia pasti akan ngasih tahu kamu dengan cara yang enak. Dia tahu loh selahnya hatimu, selahnya moodmu. Gimana sih cara ngasih tahu anak ini? Dia tahu caranya gimana. Karena dia tulus sama kamu, dia merhatiin kamu, dia memahami kamu, dia mempelajari kamu. Kalau ada sesuatu yang harus dirubah dari hubungan kalian, dia pasti ngasih tahu dengan cara yang paling baik yang dia bisa lakuin. Dan dia biasanya nggak minta banyak, dia minta dihargai. Dengan sebelumnya dia udah ngajarin kamu cara menghargai itu gimana. Semua yang dia minta sesimpel itu udah diajarin sama kamu, udah diajarin ke kamu. Jangan biarin kesombonganmu itu ngerusak hal yang udah tertata rapi, yang udah indah di depan matamu. Karena kalau orang tulus udah pergi, air matamu bahkan berubah sampai jadi darah pun, itu gak akan buat dia balik lagi ke pelukanmu. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kamu yang lagi sombong tobat sebelum nyesel. Jangan sampai hubungan yang kamu udah bangun lama, dia udah ngajarin kamu terus, dia orang yang tulus, kamu masih semena-mena, endingnya kamu cuma jagain jodoh orang. Gitu aja konten kali ini. Semoga hubungan kalian langgeng. See you in the next video. Bye.